أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat wa ayyuhatullah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah tabaraka wa taala atas limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya yang Allah SWT berikan kepada kita semua. Kewajiban kita sebagai hamba Allah tabaraka taala untuk mensyukurinya. Dan tidak pernah kita selalu lupa untuk mengucapkan salawat dan taslim yang banyak kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat wa ayyatullah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita melanjutkan lagi pembelajaran kitab Ad-Da' wa Dawa dari pembahasan Tazkiyatun Nufus, penyucian jiwa, karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Yang ini adalah pertemuan ke-10 dari pembahasan kitab ini. Tapi sebelumnya, saat ini kita sudah memasuki 29 Zulqa'dah. 29 Zulqa'dah. Dan insyaallah kemungkinan Kemenak Republik Indonesia akan mengadakan sidang isbat besok malam insyaallah untuk menentukan masuknya 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan ini akan menentukan ibadah Idul Adha di tanggal 10 Zulhijjah nantinya. Kalau misalnya besok malam pemerintah kita menetapkan 1 Zulhijjah itu besok, ya, berarti lusanya kita sudah bisa berpuasa sunnah, ya, puasa sunnah dari tanggal 1 nanti sampai tanggal 9 Zulhijjah, dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Zulhijjah nantinya. Sebagaimana salah satu di antara hadis Rasulullah SAW mengenai tentang bulan Zulhijjah, bahwasanya 10 hari di awal bulan Zulhijjah itu bisa mengalahkan salah satu amalan yang paling tinggi adalah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat berkata, bukan juga jihad di jalan Allah SWT ya Rasulullah, bukan juga jihad. Bagaimana jihad ini bisa mengalahkan 10 hari atau bisa menyamakan 10 hari dari bulan Zulhijjah ketika dia pergi berperang tapi dia tidak kembali lagi ke kampung halamannya. Hanya namanya saja yang kembali. Tidak kembali hartanya, tidak pula juga jasadnya. Hanya kembali namanya saja. Ini baru bisa mengalahkan 10 hari dari awal bulan Zulhijjah.
Kita akan menunggu sidang isbat dari pemerintah kita, insyaallah bisa menang. Kita masih membahas seputar berkaitan dengan mughalatun nafsi, yaitu tentang penipuan terhadap jiwa atau tipu daya jiwa. Jadi pada pekan yang lalu kita telah bahas pembahasan ini, bahwasanya beliau mengatakan jenis yang kedua yang bisa menyempurnakan kebahagiaan dan keberuntungan seseorang, yang sebelumnya, yang jenis pertama ada di pembahasan sebelumnya tentang apakah doa bisa menolak takdir. Nah, jenis yang kedua masuk di pembahasan ini, yaitu hendaknya seorang berhati-hati dari menipu terhadap jiwanya sendiri. Bagaimana model menipu terhadap jiwa? Yaitu dia menganggap tidak mengapa bermaksiat atau tidak mengapa berdosa karena Allah SWT Maha Pengampun. Dan ini beliau bantah, pemahaman ini tidak seperti ini. Padahal seorang manusia, seorang hamba, itu sudah Allah berikan ilham, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah SWT telah mengilhamkan hamba-hambanya untuk memilih at-taqwa atau al-fujur, kebaikan itu ketakwaan, atau dosa atau fujur. Ya, jadi tidaklah benar seseorang menganggap seseorang itu boleh bermaksiat karena Allah SWT Maha mengampuni. Memang benar, Allah Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun bagi orang yang tidak sengaja dalam berbuat dosa. Bukan dia terang-terangan, bukan dia menyengaja, bukan dia ada keinginan untuk berbuat, dalam keadaan dia tidak sengaja, dia tidak tahu itu adalah dosa, maka ini Allah SWT ampuni. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, apakah seseorang ketika melakukan dosa dan dia tahu ini dosa dan dia tahu ini hukumnya berbuat dosa, bahkan mendatangkan hukuman Allah SWT, apakah dosanya bisa, pengaruh dari dosa tersebut bisa hilang? Ya, maka tidak akan bisa. Ini kalau orang yang berbuat dosa secara terang-terangan dan dia tahu itu adalah dosa. Ya, makanya beliau membahas masalah ini. Sebagaimana juga pada pekan yang lalu kita juga memaparkan ucapan-ucapan orang-orang yang ada yang menyandarkan ke fikih, bahwasanya barang siapa yang mengucapkan ucapan subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali sebagaimana kata Nabi SAW, maka dosanya akan diampuni sebagaimana buih yang ada di lautan. Sebanyak buih yang ada di lautan, dosa-dosa seperti itu akan diampuni. Dengan apa? Dia berucap subhanallah wa bihamdi. Ada juga ucapan dari orang-orang Mekah yang mereka mengatakan, kalau kita melakukan dosa, kita mandi, kemudian kita tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, maka dosanya akan diampuni. Ada juga yang menyandarkan dengan hadis Nabi SAW, bahwasanya ada seorang hamba yang dia jatuh kepada kemaksiatan, kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berbuat baik lagi, jatuh lagi pada dosa sampai 3 kali seperti itu, maka kata Rasulullah SAW dengan menyampaikan ucapan Allah Subhanahu wa taala, qad ghafartu li abdi, saya telah mengampuni dosa-dosa hamba-hambaku, falyasna ma syaa, maka terserah hambaku mau lakukan apa. Bahkan dia melakukan dosa, saya akan ampuni selama dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat. Dia memakai hadis tersebut. Nah, kemudian kata Imam Ibnu Qayyim menyampaikan bahwasanya permisalan seperti ini yang diucapkan oleh manusia dengan nas-nas, dengan ucapan tadi tersebut, bahkan mereka menjadikan itu harapan agar dosa mereka diampuni, dan juga mereka bersandar dengan dalil-dalil tersebut. Ya, mereka meyakini bahwasanya luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya. Ya. Maka ini bentuk Bentuk kebodohan. Ya, bentuk kebodohan. Yang sebenarnya dia tahu bahwasanya perkara dosa dan maksiat membinasakan di dirinya. Padahal ada usaha untuk dia menjauhi hal tersebut. Nah.
Kemudian beliau mengatakan bahwasanya orang-orang seperti ini akan membuat keajaiban-keajaiban dan keanehan-keanehan. Di antaranya ada ucapan mereka, wakatsir mastata'ta minal khotoya. Ucapan mereka ya, dan perbanyaklah keburukan-keburukan apa yang kalian bisa lakukan. Idza kana al-qudumu ala karim. Kalau kalian sudah melakukan kesalahan, datanglah kepada Allah. Berarti ini bentuk kekurangan ajaran. Ini makanya melahirkan keajaiban-keajaiban dan keanehan-keanehan. Seseorang yang dia tahu itu dosa, itu perkara maksiat, tapi dia lakukan karena dia yakin bahwasanya Allah SWT Maha Pengampun. Allah SWT banyak menyebutkan ayat dalam Al-Quran, Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mereka bersandarkan dengan ayat tersebut, dengan hadis-hadis yang tadi kita sebutkan. Ya. Makanya di sini ada ucapan dari mereka yang melahirkan keajaiban dan keanehan-keanehan. Perbanyaklah melakukan kesalahan, perbanyaklah melakukan dosa dan maksiat sesuka kalian. Kalau sudah datangi Al-Karim, datangi Karim, yaitu Allah SWT, Maha Mulia. Ada ucapan dari mereka juga yang lain, at-tanazzu minadz dzunub jahlu bisaati afillah. Merasa suci dari dosa. Istilahnya suci dari dosa itu akan melahirkan kebodohan dari luasnya ampunan Allah SWT. Maksud mereka apa? Kalau orang tidak melakukan dosa dan maksiat dalam kehidupannya, dia tidak tahu luasnya ampunan Allah SWT. Berarti orang ini secara tidak langsung memotivasi orang lain untuk berbuat dosa. Padahal Allah SWT sudah mencela perbuatan dosa dan maksiat. Ada dosa yang membinasakan, ada dosa yang membuat orang kekal dalam neraka, ada dosa yang membuat orang masuk dalam neraka terlebih dahulu, dicuci kemudian dimasukkan dalam surga. Padahal Allah SWT sudah banyak ya memperingati dari bahayanya dosa dan maksiat. Nah, itu pembahasan kita di pertemuan yang lalu ya. Sampai di situ. Kita lanjutkan ucapan beliau rahimahullah taala dari pembahasan ini ya. Ini pembahasannya lumayan panjang. Sebagaimana pekan yang lalu kita sampaikan bahwasanya kemungkinan ambil 4 sampai 5 pertemuan pembahasan ini. Berkata yang lain, orang lain berkata tentang bahwasanya orang tidak mengapa melakukan dosa dan maksiat karena Allah SWT Maha Pengampun. Tarku dzunubi jara'atan ala maghfiratillahi wastisgharun lah. Meninggalkan berbuat dosa. Nah, ini kata mereka ya, yang melahirkan keajaiban-keajaiban keanehan. Orang yang meninggalkan dosa tidak pernah berbuat dosa sedikit pun dalam kehidupannya. Apapun jenis dosanya, apapun jenis maksiatnya, jara'atan ala maghfiratillah. Ya, tidak menghargai tentang ampunan Allah SWT. Mereka tidak akan menghargai ampunan Allah SWT. Padahal Allah memiliki apa? Sifat Maha Pengampun. Ya kan? Memiliki sifat Maha Pengampun. Jadi orang yang meninggalkan dosa, tidak pernah berbuat dosa sama sekali, walaupun dosa kecil, dosa ringan, maka mereka tidak menghargai sifat ampunannya Allah SWT. Wastisgharun laha, dan menganggap remeh ampunan Allah SWT. Ini menurut mereka, ini bahaya sekali pemahaman seperti ini. Padahal Allah SWT telah mengutus para nabi dan rasul. Apa Allah SWT katakan? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus seorang rasul kepada setiap umat. Dan kita diutus oleh Nabi siapa? Nah, kita diutus Nabi Muhammad SAW. Kita adalah umat akhir, ya. Kita adalah umat dari penutup para nabi, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang mereka dakwakan? Apa yang mereka serukan? Ani'budullaha, beribadahlah kalian kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Apa yang maksud dengan taghut? Segala sesuatu yang diibadai selain Allah SWT, dan yang diibadai itu ridho, rela untuk disembah.
Nah ini adalah dakwah atau seruan tentang menjauhi syirik. Karena itu adalah ummul zambi, induknya dosa. Istilahnya pemimpinnya semua dosa. Karena itu dosa yang membuat orang kekal di dalam neraka. Dan juga syahadat-syahadat lainnya disampaikan oleh para nabi dan para rasul untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang melahirkan kemaksiatan dan dosa. Itu sudah mereka sampaikan. Nah, siapa yang tidak pernah berbuat dosa dan maksiat? Ya, semua manusia. Makanya kata Rasul, kullu bani adama khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam, keturunan Nabi Adam alaihissalam akan melakukan dosa, selalu melakukan dosa. Dan sebaik-baik yang melakukan dosa adalah orang yang bertaubat. Bukan berarti kita boleh melakukan dosa dan maksiat dengan bersandar pada hadis tersebut. Bukan memotivasi untuk orang melakukan dosa, bukan. Tapi bagaimana orang itu berpikir bahwasanya ini tidak diperbolehkan oleh Allah SWT, dilarang oleh Allah SWT untuk berbuat hal tersebut. Iya. Ada usaha kita untuk apa? Menghindari dosa dan maksiat. Nah ini ucapan di antara mereka juga yang tadi yang kita sebutkan, orang yang meninggalkan dosa tidak pernah berbuat dosa sama sekali dalam kehidupannya, apakah dosa besar, dosa ringan, atau dosa yang mengekalkan seseorang dalam neraka, sebagaimana telah disampaikan oleh Allah SWT dan Nabi SAW, itu tidak menghargai ampunan Allah SWT dan menganggap remeh ampunan Allah SWT. Jadi kita memang tidak terlepas namanya dari dosa dan maksiat, tapi ada usaha itu. Intinya ada usaha kita untuk menjauhi dosa dan maksiat dengan usaha yang kita miliki, semaksimal mungkin untuk kita menjauhi. Beda kalau ceritanya kalau kita tidak sengaja atau kita tidak tahu ini dosa. Kita tidak tahu ini adalah dosa, maka ini insya Allah akan ampuni, Allah akan maafkan. Karena ketidaktahuan kita atau ketidaksengajaan kita. Beda kalau orang yang sengaja dan orang itu tahu. Ya. Beda orang yang sengaja dan yang tahu. Kemudian kata beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di sini beliau akan paparkan tentang pemahaman orang Murji'ah, kemudian pemahaman kelompok yang lain. Beliau mengatakan, wa min haula'i al-maghrurin man yata'allaq bi mas'alatil jabar. Baik, antum dengarkan. Dan di antara mereka ada yang tertipu apa yang berkaitan dengan permasalahan al-jabar, yaitu terpaksa. Permasalahan dipaksa. Maksudnya apa? Wa annal abda la fi'la lahu albattata walal ikhtiyar. Bahwasanya seorang hamba itu tidak memiliki sikap atau kuasa dan pilihan. Hanya saja mereka dipaksa untuk melakukan ini. Jadi salah satu pemahamannya orang Jabariyah, kita ini semua hamba-hamba Allah SWT tidak ada usaha, tidak ada sikap, tidak ada kuasa untuk menolak maksiat. Kalau ada maksiat kita lakukan. Kenapa? Karena kita dipaksa. Padahal Allah SWT memang menciptakan maksiat. Allah SWT menciptakan kebaikan. Tapi Allah SWT memilih. Allah memberikan kita apa? Kuasa. Allah SWT memberikan kita apa? Kemampuan untuk memilih. Nah, mana yang baik, mana yang buruk. Bukan berarti kita apa? Dipaksa untuk melakukan maksiat dan dosa. Ini salah satu pemahamannya menyimpang. Sebagaimana yang kita paparkan beberapa kali kita sampaikan tentang kisah apa? Umar bin Khattab dengan seorang pencuri. Orang pencuri ini mengatakan, "Ya Umar, kenapa engkau ingin memotong tangan saya? Saya ditakdirkan oleh Allah untuk mencuri, menjadi pencuri." Dia apa? Berkeyakinan bahwasanya dia dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan maksiat, yaitu apa? Mencuri. Maka Umar mengatakan, "Ya sudah, saya juga ditakdirkan oleh Allah untuk memotong tangan kamu." Nah, ini apa? Orang-orang yang
memiliki keyakinan bahwasanya ketika melakukan dosa ini kita dipaksa untuk melakukan dosa. Padahal tidak. Ada usaha, ada kuasa, ada pilihan kita untuk berbuat baik dan berbuat dosa. Sebagaimana disebutkan di alhamaha fujuraha wa taqwa. Ya. Ini pemahaman orang-orang Jabariyah. Ini sangat berbahaya. Wa innama huwa majburun ala fi'lil ma'asi. Menurut mereka bahwasanya mereka itu dipaksa atau terpaksa untuk berbuat maksiat. Karena mereka diciptakan ketika mereka berkeyakinan bahwasanya ketika hamba ini diciptakan untuk melakukan dosa, ya sudah tidak bisa disalahkan. Tidak bisa disalahkan. Kenapa? Karena saya diciptakan untuk melakukan dosa dan maksiat. Apapun itu jenis dosa dan maksiatnya. Dan ini tidak benar. Tidaklah benar. Padahal hamba itu memiliki kuasa, memiliki pilihan untuk dia berbuat baik atau berbuat buruk. Ya. Sama seperti kalau misalnya dia diciptakan untuk dipaksa berbuat zina. Padahal dia bisa berpikir bahwasanya ini akan membawa dampak buruk. Ya. Dan dosa-dosa dan maksiat-maksiat lainnya. Ya. Intinya mereka berkeyakinan bahwasanya ketika mereka diciptakan dan ada keterpaksaan untuk berbuat dosa, maka mereka tidak bisa disalahkan. Ini menurut mereka. Ini berbahaya sekali pemahaman seperti ini. Dan ini sudah ditahdir, sudah diperingati oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Nah. Wa min haula'i man yaktaru bi mas'alatil irja. Dan di antara mereka ada juga yang tertipu dengan permasalahan irja, murji'ah, permasalahan murji'ah. Nah, ini bahaya permasalahan murji'ah. Bagaimana pemahamannya mereka? Wa annal imana huwa mujarradun at-tasdiq. Bahwasanya beriman itu hanya sekedar pembenaran. Dia misalnya membenarkan bahwasanya Allah adalah pencipta. Dia membenarkan malaikat itu diciptakan dari cahaya. Keimanannya hanya pembenaran. Dibangunkan dibangun. Pembenaran itu apa? Keimanan itu hanya pembenaran saja. Wal a'malu laysat minal iman. Dan beramal dengan amal-amalan itu bukanlah termasuk keimanan. Jadi mereka berkeyakinan iman itu cukup pembenaran. Apa bedanya dengan orang-orang kafir? Apa bedanya dengan orang-orang kafir? Mereka percaya bahwasanya pencipta itu ada yang di atas. Mereka percaya. Tapi mereka tidak tunduk. Mereka tidak tunduk. Apa bedanya dengan orang-orang kafir? Jadi keimanan menurut mereka orang-orang Murji'ah hanya sekedar pembenaran, membenarkan saja. Adapun beramal itu tidak termasuk ranah keimanan. Dan ini salah. Iman itu termasuk dari perbuatan itu ada termasuk dari keimanan, bukan hanya sekedar pembenaran saja. Dan ini bahayanya penerimaan mereka. Wa anna imana afsakun nas ka imani Jibril wa Mikail. Nah, ini bahayanya penyimpangan mereka. Pemahamannya apa? Bahwasanya keimanan sefasik-fasiknya manusia yang paling fasik, manusia yang selalu berbuat dosa, itu seperti imannya malaikat Jibril dan Mikail. Bayangkan. Jadi karena cuma iman menurut mereka itu hanya pembenaran, bukan beramal. Jadi menurut mereka untuk apa sholat, untuk apa berbuat baik kepada kedua orang tua, menunaikan zakat, berhaji, kalau sudah cukup membenarkan saja. Menurut mereka, saya membenarkan bahwasanya sholat itu wajib, tapi dia tidak beramal. Dia tidak menunaikan sholat. Saya membenarkan bahwasanya haji itu wajib, salah satu rukun Islam, ya kan? Tapi saya tidak melaksanakan, meskipun saya mampu. Nah, kalau dia berbuat dosa, maka ketika dalam dia berbuat dosa itu keimanannya setara dengan malaikat Jibril dan Mikail. Waliyahzubillah. Bahaya. Dia setarakan keimanan orang yang berbuat dosa dan kefasikan
itu masih setara keimanannya malaikat Jibril dan Mikail. Ini bahaya sekali pemahaman orang-orang Murji'ah. Jadi mereka mengeluarkan amalan perbuatan itu dari ranah keimanan. Jadi keimanan itu hanya sekedar pembenaran saja, membenarkan apa yang Allah ucapkan dan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, tapi mereka tidak berbuat. Ini pemahaman orang-orang Murji'ah. Bahkan sampai ketika mereka berbuat dosa, maka mereka masih ada keimanan dalam hatinya seperti keimanannya malaikat Jibril dan Mikail. Nah, ini pemahaman yang menyimpang. Ya. Jadi mereka menganggap orang yang berbuat dosa itu masih keimanannya sama seperti malaikat Jibril dan Mikail. Tidak mengapa berbuat dosa. Ya, tidak mengapa berbuat dosa. Atau tidak mengapa tidak mengerjakan amal-amal kebaikan. Cukup kita benarkan saja. Dan ini sudah dibenarkan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah dari pemahaman orang-orang Murji'ah. Wa min haula'i man yaktaru bi mahabbatil fuqara wal masyayikh was shalihin. Dan di antara mereka ada juga yang tertipu dengan memiliki sifat kecintaan kepada orang-orang fakir, orang tua renta, dan orang-orang saleh. Wa kasatul taraddudi ila kuburihim, dan sering mengunjungi, menziarahi kuburan mereka. Kalau ada orang soleh atau ustadznya, kiainya, atau orang tuanya, ya, mengunjungi kuburan mereka. Wa tadarru ilaihim, dan mereka tunduk terhadap mereka. Wal istisfa'u bihim, dan bahkan mereka meminta syafaat, minta pertolongan baik untuk dunianya maupun di akhiratnya. Wa tawassul ila Allah bihim, dan mereka menjadikan orang-orang yang meninggal dalam kuburan itu sebagai perantara untuk menyampaikan kebutuhan mereka di hadapan Allah SWT. Ada kebutuhan mereka jadikan orang-orang yang meninggal dalam kuburan ini, apakah orang soleh, orang tua, orang-orang fakir, ya, yang mereka anggap itu soleh, mereka jadikan perantara untuk menyampaikan kebutuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa su'alu bi haqqihim alaihi wa hurbatum indahu, dan permintaan hak mereka, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang yang ada dalam kuburan itu yang sudah meninggal, ya, dan kemuliaan mereka. Nah, jadi kata Al-Imam ini, apa maksudnya mereka tertipu dengan kecintaannya mereka besar dengan orang-orang fakir, dengan orang tua renta, dan juga orang-orang soleh, ya, dan bahkan ketika itu mereka selalu mengunjungi kuburan-kuburan mereka ketika mereka meninggal, agar dosa-dosa yang mereka lakukan itu bisa dapat terampuni. Kenapa? Karena kecintaannya mereka kepada orang soleh, kepada wali-wali Allah, kepada orang fakir. Kita tahu orang fakir itu kalau dia meminta kepada Allah SWT, Allah akan kabulkan, ya, karena kondisinya. Apalagi orang yang berbuat bakti kepada kedua orang tua, sebagaimana kisahnya Uwais Al-Qarni, yang beliau tidak bertemu dengan Nabi SAW, dan Nabi SAW ingin bertemu dengan Uwais Al-Qarni, tapi tidak pernah ketemu. Bahkan ketika Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma itu ingin bertemu dengan beliau, tidak sempat bertemu. Kenapa? Karena doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebabnya? Karena dia berdoa, dia berbakti kepada ibunya sampai ibunya meninggal. Nah, karena besarnya kecintaan mereka kepada orang-orang fakir, kemudian orang tua renta, ya, kemudian orang-orang soleh, dan ketika mereka meninggal pun mereka selalu mengunjungi kuburan mereka, meminta hajat, kebutuhan, tapi mereka menjadikan perantara. Bahkan mereka menghinakan diri di kuburan-kuburan tersebut agar dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak tertipu dengan tersebut, ya. Istilahnya mereka bertabarruk, mencari keberkahan. Dan ini banyak tertipu dari hal tersebut. Wa minhum man yaktaru bi anna Allah azza wa jalla ghaniyun an adzabihi wa adzabu la yazidu fi mulki syai'an. Dan di antara mereka ada yang tertipu bahwasanya Allah azza wa jalla
ya, ghani, mampu menyiksa, ya, mampu menyiksa. Wa adabu, dan siksaan Allah SWT la yazidu fi mulki syai'an, tidak pernah menambah kerajaannya sedikit pun. Siksaan Allah SWT itu tidak akan menambahkan kekuasaan dan kerajaan Allah sedikit pun. Wa rahmatu lau la tanqusu min mulki syai'an, dan kasih sayang Allah SWT tidak pernah mengurangi kerajaan dan kekuasaannya sedikit pun. Fayaqul, maka dia berkata, ana muttar ila rahmati, saya ya bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ampunan Allah SWT. Ya. Wa huwa agna al-aghniya, dan dialah Allah SWT yang maha mampu di antara hamba-hambanya. Dialah yang maha mampu. Walau anna faqiran miskinan muttarran ila sirbati ma'in inda min fi dari syatun yajri lama manau minha. Kalau sekiranya ya dia fakir, kemudian dia kondisinya miskin, muttarran, ya dia dalam kondisi terdesak, bahkan untuk air minum, ya apa yang ada di mulutnya, epidari yang ada di rumahnya, satunya jadi lama manau minha, maka Allah akan alirkan di depan rumahnya meskipun itu ada yang menahan. Wallahu akramu wa ausa'u, maka Allah SWT maha mulia dan maha luas rahmatnya. Wal maghfiratu la tanqusu syai'an, maka ampunan Allah tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Wal uqubatu la tazidu fi mulki syai'an, dan siksaan Allah tidak akan pernah menambah kerajaannya sedikit pun. Jadi di antara mereka ada yang tertipu bahwasanya kalau azabnya Allah SWT itu tidak pernah menambahkan kekuasaan dan kerajaannya sedikit pun. Bahkan kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, ya, itu tidak akan pernah mengurangi kekuasaan dan kerajaannya sedikit pun. Wa minhum man yattaru bi fahmi fasid fahimahu ma huwa wa adrabuhu min nususil Qur'an wa sunnah. Dan di antara mereka juga ada yang tertipu dengan pemahaman yang rusak. Pemahamannya adalah pemahamannya berupa adrab, ya, berupa contoh-contoh dari Al-Qur'an dan hadis. Fattakilu alaih, dan mereka bersandar dengan contoh-contoh yang apa Allah SWT sebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW. Ketika li ba'dihim, sebagaimana penyandaran sebagian mereka terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, dan Allah akan memberikan kepadamu dan Allah akan ridho terhadap apa pemberiannya. Dalam surat Ad-Duha ayat 5. Maka mereka mengatakan, orang-orang yang bersandar dengan firman Allah SWT tadi dalam surat Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, bahwasanya dia Nabi SAW la yardo, tidak ridho an yakuna finnar, untuk masuk ke dalam neraka ahad, seorang pun dari umatnya. Jadi kata beliau, kata orang-orang seperti ini yang bersandar dengan permisalan Al-Quran, dia tidak akan ridho dari umatnya masuk ke dalam neraka. Wahada min akbar jahl, dan ini merupakan kebodohan dari orang yang memiliki pemikiran seperti ini. Wa abyani al-kadhib alaih, ya, dan telah jelas kedustaannya. Fa innahu yarda bima yarda bi rabbu azza wajalla, sesungguhnya maka ada bantahannya dari Al-Imam Al-Qayyim terhadap orang-orang yang bersandar dengan contoh-contoh dari Allah SWT dan dari Nabi SAW. Bahwasanya Nabi SAW akan ridho sebagaimana Allah juga ridho. Kalau Allah SWT sudah menentukan dari hamba-hambanya atau dari umatnya yang masuk neraka, maka Nabi SAW tidak bisa menolak. Dia akan ridho. Sami'na wa ta'na. Bahkan Rasulullah SAW juga diancam oleh Allah SWT, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin. Kalau sekiranya Nabi SAW itu berbuat atau berucap dengan ucapan yang itu tidak pernah kami perintahkan, laqata'na minhu bil watin, maka kami akan ambil tangan kanannya dan kami akan putus urat nadinya. Ini Nabi SAW diancam. Tidak boleh berucap
tanpa Allah ucapkan, tanpa Allah sampaikan. Jadi Nabi SAW harus menyampaikan apa yang Allah SWT sampaikan kepada beliau. Nah, orang yang seperti ini bersandar dengan firman Allah SWT tadi apa? Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Dan Allah SWT Rabbmu akan memberikan apa yang engkau ridho, dan Rabbmu akan ridho. Yang mereka mengatakan apa? Bahwasanya Nabi SAW tidak akan ridho kalau umatnya itu akan masuk ke dalam neraka. Padahal Al-Imam Ibnu Qayyim membantah bahwasanya Nabi SAW akan ridho sebagaimana ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala yardi ta'dibat zalamati wal fisqati wal khunati wal masribin wal masrin ala kabair. Dan Allah SWT akan ridho untuk menyiksa orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang berbuat fasik, orang-orang yang berbuat khianat, dan orang-orang yang selalu melakukan dosa besar. Ketika Allah sudah menentukan orang-orang tersebut yang akan disiksa dari perbuatan-perbuatan mereka, maka Nabi SAW akan ridho. Bagaimana Nabi SAW tidak ridho kalau Allah Subhanahu Wa Taala ridho? Ya, tidak mungkin. Nabi SAW akan ridho sebagaimana Allah SWT juga ridho terhadap hamba-hambanya yang sudah memang harus disiksa sesuai dengan perbuatannya. Fahasan bi rasuli an yardo bima la yardo bi rabbu tabaraka wa taala. Maka mustahil Nabi SAW tidak akan ridho apabila Allah SWT sudah ridho. Tidak akan tercapai. Mustahil. Kalau Allah SWT sudah menyatakan ini, kemudian Nabi SAW menolak, maka ini tidaklah benar. Ayyuhal muslimun wa ayyatul muslimat wa ayyatullah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seperti juga bersandaran mereka terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa. Dalam surat Az-Zumar ayat 53. Wa hada aidan min akbar jahal. Dan ini juga sandaran mereka di antara orang-orang yang bodoh. Ya. Jadi Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ada di antara orang-orang yang bersandar untuk melegalkan berbuat dosa. Fa inna syirka dakhilun fi hadhihi ayat. Karena sesungguhnya berbuat syirik kepada Allah SWT masuk pada ayat ini, termasuk dosa. Fa inna ra'su dzunub wa asasiha. Karena sesungguhnya kesyirikan adalah induknya dari segala dosa. Pimpinannya semua dosa-dosa dan maksiat. Wala khilafa an hadhil ayat fi haqqi at-taibin. Dan tidak ada perselisihan bahwasanya ayat ini untuk haknya orang-orang yang bertaubat. Jadi kalau ada orang bertaubat, meminta ampun kepada Allah SWT dari dosa yang dia tidak sengaja, bukan dosa yang disengaja, maka Allah akan ampuni. Nah, kecuali nanti kesyirikan. Di dalam ayat yang lain dalam surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengampuni dosa syirik. Syirik yang dimaksudnya apa? Syirik besar. Dan Allah akan mengampuni dosa selain kesyirikan dan bagi siapa yang Allah kehendaki. Fa innahu yaghfiru dzamba kullu ta'ibin min ayyi dzambi kana. Nah, ini kata beliau, sesungguhnya Allah akan mengampuni segala dosa bagi orang yang bertaubat dengan dosa apapun. Ya, kecuali yang tadi disebutkan ya, seperti dosa syirik. Kecuali dia harus bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang kematian. Walau kanatil ayatu fi haqqi ghairi ta'ibin la batulat nususul wa'id kulliha. Kalau sekiranya ayat ini itu diberikan hak selain orang-orang yang tidak bertaubat, maka salah satu nas ini innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, maka tidak akan terrealisasikan ancaman Allah SWT. Apa gunanya ancaman Allah SWT kalau orang-orang semua gampang-gampang melakukan dosa? Padahal Allah SWT sudah memberikan ancaman, jangan melakukan ini, jangan melakukan ini, jangan melakukan ini. Tapi dia bermudah-mudahan bahwasanya tidak apa-apa kita melakukan dosa karena Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni dosa seluruhnya. Nah, terus apa gunanya ancaman Allah SWT di dalam ayat yang lain?
Ini maksudnya beliau. Wa haditsu ikhraju qaumi minal muwahhidin minan nari bi syafa'ah. Dan termasuk juga hadis-hadis yang menjelaskan tentang mengeluarkan umatnya Nabi SAW dari kalangan orang-orang yang bertauhid dari neraka dengan syafaat Nabi SAW. Wa hada innama utiya sahibu min qillati ilmi wa fahmi. Dan ini tidak datang dari seseorang yang sedikit ilmu dan pemahamannya terhadap ayat ini. Ini kata beliau. Jadi ketika orang sedikit memahami ayat ini, ilmunya sedikit, maka dia bermudah-mudahan untuk melakukan dosa dan maksiat. Ya, tertipu dengan hal tersebut. Nah, makanya akan tidak terrealisasikan ancaman Allah SWT dalam ayat yang lain. Ya, tentang menjauhi riba, tidak boleh membunuh jiwa yang tidak bersalah. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh orang beriman, kalau dia mengatakan tidak apa-apa kita membunuh orang beriman, orang-orang muslim seagama kita, Allah Maha mengampun kok. Allah Maha mengampun. Nah, ini pemahaman yang salah. Allah mengancam wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, dengan sengaja, seperti kayak begal. Sekarang saya tanya kepada antum, ketika antum nanti di perjalanan kemudian ketemu kutotorik pembegal, apa yang antum lakukan? Antum diam kemudian terbunuh dengan mati konyol, atau antum melawan dan menyerang balik? Harus dilawan. Fikih apa? Fikih tentang pembegal ini kutotorik itu hukumannya langsung dibunuh di tempat. Tapi bermasalah dengan undang-undang dasar kita. Yang pernah kejadian bahwasanya ada orang yang melindungi harta dan istrinya dia jadi pelaku. Padahal dia melindungi hartanya, keluarganya dari pembegal. Ya, ini termasuk juga orang-orang yang seperti ini. Kalau misalnya tidak apa-apa kita membunuh orang beriman, padahal Allah mengancam hal tersebut. Ya, tidaklah datang dari orang seperti ini karena sedikitnya ilmu dan pemahamannya. Fa innahu subhana, karena sesungguhnya Allah SWT hauna ammama wa atlaqa, menjadikan dia umum dan memutlakan. Fa alima annahu arada ta'ibin wa fi surati nisa khassasa wa qayyada fa qala innallaha la yaghfir ayyushraka bi wa yaghfir ma duna dzalika liman yasha. Ini yang tadi kami sampaikan bahwasanya Allah mengetahui apa yang diinginkan oleh orang yang bertaubat, ingin bertaubat dari dosa dan maksiatnya, ya kan? Ya, ingin bertobat dari kesalahannya. Cuma dalam surat An-Nisa ayat 48 yang tadi saya sebutkan, itu mengkhususkan dan mengikat, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru ayyushraka bi, tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Yang diikat ini apa? Dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Yang diikat, yang tidak akan diampuni dosanya adalah dosa syirik. Dikhususkan oleh Allah SWT. Makanya jangan bilang tidak apa-apa kita berbuat syirik, karena Allah Maha Pengampun. Padahal dalam surat An-Nisa dia tidak lihat ayat 48 bahwasanya Allah mengancam tidak akan diampuni selama-lamanya kecuali dia bertobat dan meminta ampun kepada Allah sebelum datangnya kematian. Dan dia berusaha untuk tidak kembali lagi ke perbuatan yang dia lakukan. Nah, ini Allah SWT mengkhususkan dan mengikat ayat tersebut dengan bahwasanya dosa yang tidak akan diampuni adalah dosa kesyirikan, kecuali dosa selain syirik. Bukan berarti kita boleh atau kita melegalkan dosa-dosa dan maksiat untuk kita berbuat semau-maunya. Padahal Allah SWT telah banyak memberikan peringatan, termasuk juga hak anak yatim. Dan hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang memakan harta anak yatim, maka sama seperti dia masukkan api ke dalam perutnya. Termasuk juga ghibah. Kemudian juga tajassus, mencari-cari kesalahan orang-orang lain. Nah, ini juga sudah diancam. Ya. Ghibah sama seperti dia memakan bangkai saudaranya. Waliyadzubillah. Demikian pembahasan kita sampai sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan ini karena masih berkepanjangan, ya, karena belum selesai. Insyaallah taala di pertemuan
kemungkinan kita ambil 3 pertemuan lagi ya, karena ini sudah pertemuan yang kedua dari pembahasan ini. Kemungkinan 5 pertemuan untuk membahas ini. Sama seperti pembahasan tentang apakah doa menolak takdir atau menghilangkan dengan takdir yang lain. Demikian Allah Ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info pembelajarannya.